Baik, saatnya kita melakukan pengisian pengeluaran kinerja kita pada poin refleksi. Oke, yang perlu diperhatikan dulu Bapak Ibu bahwa ketika kita mengisi refleksi, maka eh, indikator ini yang harus diperhatikan. Karena setiap guru berbeda Bapak Ibu. Ya, yang saya contohkan ini adalah instruksi yang adaptif. Perlu ini difoto Bapak Ibu. Difoto atau di paste ya, di Word dulu agar kita selalu ingat indikator kita seperti ini, kemudian praktek yang dilihat ketika observasi kelas ini seperti ini. Yang diharapkan seperti ini ya. Instruksi yang adaptif, tingkat upaya penyesuaian praktek pembelajaran sebagai respon terhadap respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke reflektif. Ini sebetulnya ada isi dokumen, tapi karena ini sudah diisi Bapak Ibu, maka kita cek saja langsung di sini. Nah ini kalau belum diisi Bapak Ibu, ini masih kosong, harusnya masih kosong, tapi karena ini sudah terisi, maka ada isinya. Baik, kita coba lihat satu-satu Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Jadi kita disuruh mengisi inspirasi ini. Nah, inspirasi ini yang perlu kita apa ya namanya? Yang perlu terus kita ingat adalah apa namanya ya? Hmm, indikator kita tadi Bapak Ibu. Indikator kita itu adalah kembali lagi saya masih lupa ya ini instruksi yang adaptif. Instruksi yang adaptif. Karena itu otomatis upaya kita adalah ya upaya kita adalah harus ada kata-kata instruksi yang adaptif. Tapi kita ambil dulu dari upaya kita apa, kemudian tujuan kita apa, kemudian indikator kita apa, semuanya masuk Bapak Ibu. Jadi kalau seperti di sini saya contohkan, inspirasi baru dari upaya tindak lanjut saya adalah instruksi yang adaptif dapat meningkatkan penyesuaian praktek pembelajaran sebagai respon terhadap kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Ini silakan Bapak Ibu, ini diambil dari sini, ini rangkuman Bapak Ibu, kemudian diambil dari yang saya jelaskan tadi ini. Nah, ini bahwa kita terinspirasi bahwa instruksi yang adaptif itu ternyata bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Gitu, jadi instruksi yang adaptif bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran. Atau mungkin bisa juga karena ini upaya, ya, pertanyaan ada upaya, berarti kan dari ini upaya. Saya mempunyai inspirasi bahwa berkolaborasi dengan teman sejawat misalnya, berkolaborasi dengan teman sejawat dapat meningkatkan instruksi yang adaptif dan seterusnya seterusnya. Ya, upaya kita kan salah satunya adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, ternyata kolaborasi dengan teman sejawat itu dapat meningkatkan instruksi pembelajaran yang ada. Sehingga pada akhirnya pembelajaran di kelas dapat efektif. Itu aja Bapak Oke. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan? Nah, ini perubahan apa yang ditanyakan setelah kita melakukan ini Bapak Ibu. Mempelajari modul, apa namanya, topik, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, mengikuti seminar dan lain sebagainya. Tentunya adalah perubahan praktek Anda di ruang kelas adalah saya sudah dapat menerapkan instruksi yang adaptif dalam pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi setelah mempelajari ini hasilnya atau ini perbedaannya. Ya, jadi ini dibandingkan dengan apa yang sebelum kita lakukan. Ya, saya menerapkan instruksi yang adaptif dalam pembelajaran berdasarkan kebutuhan yang pada akhirnya kebutuhan belajar tersebut terpenuhi secara efektif dan seterusnya. Kemudian tantangan Bapak Ibu. Tantangan itu usahakan minimal ada tantangan dari dalam kita sendiri, intern,
tantangan intern, kemudian tantangan ekstern. Saya mencoba ini membuat ada 3 tantangan. Yang pertama adalah pemahaman saya terkait instruksi yang efektif di dalam kelas masih kurang. Jadi tentunya kan kompetensi kita untuk menguasai ini. Berarti kan tantangan dari dalam diri kita. Kemudian yang tantangan yang dari dalam diri kita juga ini nomor 3. Saya merasa bahwa kalimat instruksi yang saya berikan kadang masih kurang jelas. Di guru memberikan kalimat instruksi kurang jelas, berarti efeknya nanti pembelajaran di kelas pun kurang efektif. Kemudian yang tantangan dari ekstern, ya ini ya, siswa terkadang, nah ini siswa. Jadi kalau yang pertama itu adalah kita sendiri, nomor 3 juga kita sendiri, kemudian yang kedua adalah siswa, ekstern, di luar dari kita. Misalnya Bapak Ibu mau memilih lagi yang dari ekstern, misalnya nanti kurangnya dukungan dari sekolah misalnya, atau kurang kondusifnya lingkungan sekolah, itu kan ekstern. Apa hubungannya? Ya, apakah boleh sama? Tantangan tersebut tentunya berbeda, Bapak Ibu, tergantung dari instruksi, karena kita membahas tentang instruksi yang adaptif. Maksudnya instruksi yang adaptif itu tentunya kan proses komunikasi di dalam kelas. Kalau kita berkomunikasi dalam keadaan eh, kelas yang tidak kondusif, lingkungan yang kelas yang tidak kondusif, akhirnya kan pastinya tidak bisa tercapai. Begitu. Selanjutnya, bagaimana rencana Anda? Tentunya Bapak Ibu harus mendowngrade atau harus menjawab ketiga tantangan ini. Pemahaman saya terkait instruksi yang efektif di dalam kelas masih kurang. Tentu mengatasinya ya akan terus meningkatkan kompetensi saya terkait instruksi pembelajaran. Siswa terkadang juga kurang memahami instruksi pembelajaran yang ada yang saya sampaikan. Berarti saya akan memberikan pemahaman dan motivasi kepada peserta didik terkait instruksi pembelajaran yang saya berikan. Artinya cara menyampaikan juga pelan, kemudian mungkin memberikan motivasi, dorongan agar anak tersebut memperhatikan. Kadang mungkin instruksi kita di dalam kelas sudah benar, cuman kadang-kadang anak-anak kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Ini perlu motivasi. Kemudian saya merasa bahwa kalimat instruksi yang saya berikan kadang masih kurang. Ya ini ya kadang-kadang kemampuan guru menguasai kalimat-kalimat instruksi kadang-kadang masih kurang. Apa yang dilakukan? Tentunya berkolaborasi, ngobrol dengan teman, berdiskusi tentang instruksi-instruksi bagaimana sih yang paling adaptif. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Ini pilihan belajar yang memang kita pilih kemarin ya, kita klik kemarin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini masih ada pertanyaan 4 lagi di bawah ini. Tapi pertanyaan ini sama Bapak Ibu, persis sama dengan yang di atas. Hanya saja, kalau ini tadi adalah pilihan belajar yang kita pilih sendiri, tapi yang di bawahnya adalah pilihan belajar yang disediakan oleh PMM. Kemarin kita udah klik minimal 1 modul yang harus kita pelajari. Silakan Bapak Ibu apa ya istilahnya mencari sendiri kata-kata seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mungkin sedikit paham dengan pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang di atas ini, tentunya untuk jawaban yang di bawah ini pun saya yakin bisa. Hanya saja titik tekannya sekarang di sini nih Bapak Ibu. Ini sama dengan saat dan yang tadi itu instruksi pembelajaran yang efektif. Ya. Jadi bisa aja Bapak Ibu seperti ini. Ah, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tidak lanjut? Nah, misalnya inspirasi saya adalah bahwa tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar itu mempengaruhi instruksi pembelajaran yang efektif. Nah, misalnya seperti itu. Jadi diambil dari sini, kemudian eh, kalimat selanjutnya adalah berkaitan dengan eh, indikator kita, yaitu instruksi pembelajaran yang efektif. Silakan Bapak Ibu tuangkan di sini. Dan ini juga sama, perbedaan apa setelah panjenengan menguasai kompetensi tentang apa ya modul yang kemarin dipelajari, silahkan dituangkan. Kemudian ini juga sama, tantangannya seperti apa, kemudian mengatasinya seperti apa. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian nanti di bawah di sini sebetulnya ada simpan draft, simpan dulu, sambil ngobrol sama